Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesaya mencatat dalam Yesaya pasal 59 di ayat yang pertama dan yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya pikir ayat ini sangat jelas untuk kita bisa pahami, karena kalau kita mendengar apa yang menghayati apa yang dikatakan oleh lagu tadi, bawa aku terbang tinggi sampai bisa mencapai kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat ini, kita tahu bahwa dosa itu adalah ketika manusia mengalami kehilangan atau ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang dicatat Roma pasal 3 ayat 23. Bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah atau tidak mencapai apa yang Allah kehendaki. Jadi kejatuhan manusia membuat manusia tidak mencapai kemuliaan Allah. Saudara, ini adalah perjuangan yang harus kita terus gaungkan dalam kehidupan, di mana kita berjuang untuk tidak melakukan dosa seperti yang telah kita pahami hari-hari ini. Kita terpanggil menjadi orang percaya adalah orang-orang yang memiliki niat hati untuk terus menyenangkan hati Tuhan, terus berpacu mencapai kemuliaan standar yang Allah kehendaki. Dan ini membutuhkan waktu, tenaga, upaya untuk terus berjuang. Seseorang menjadi kudus, seseorang menjadi mulia dan bisa mengalami kemuliaan Allah tidak serta-merta dalam 1-2 bulan belajar kebenaran Alkitab, kemudian masuk dalam perguruan tinggi teologi, kemudian bisa belajar sistematis tentang Tuhan, bagaimana memiliki pandangan-pandangan teologis tentang Allah. Ini tidak otomatis membuat kita bisa bersih dari dosa. Karena kehidupan orang yang tidak berdosa adalah kehidupan yang mengalami pembersihan hari lepas hari. Ibaratnya sebuah bangunan tidak akan langsung bisa menjadi begitu indah. Selain dia harus ditata sedemikian rupa, dirancang dalam kurun waktu tertentu, kemudian dipoles dengan teliti, sampai akhirnya sempurna dalam pemandangan. Tentu ini membutuhkan waktu, tenaga yang tidak sedikit, waktu yang cukup, waktu yang sangat bisa memadai untuk seseorang bisa tampil sempurna di hadapan Allah. Hendaknya kita semua memiliki cara pandang demikian, bahwa bukan serta-merta kita menghadap Allah tanpa dosa. Bukan serta-merta kita menghadap Allah kita bersih seluruhnya. Karena justru di balik apa yang kita mengerti tentang kasih karunia, di sana ada pengampunan yang terus dilakukan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Di sana diberikan terus kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri. Ketika dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi kita terpisah
karena dosa dan kesalahan. Ya, memang kita terpisah karena kesalahan dan dosa. Tetapi atas dasar kasih karunia Allah, Allah memberikan kita kesempatan untuk diperdamai dengan Dia. Yesus memperdamaikan kita. Oleh korbannya itu pula, maka kita diberikan keberanian untuk datang menghadap Allah. Walaupun kita masih ada dalam kondisi yang tidak benar-benar sempurna, tetapi kita atau setiap orang yang dengan rindu hati terus mencari Dia, maka dia mengalami proses pembersihan. Proses pembersihan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita perlu untuk terus datang ke hadirat Allah. Bukan berarti karena kita sempurna, tetapi justru karena kita rindu disempurnakan, maka kita harus datang ke hadirat Allah. Doa yang sering kita naikkan setiap pagi, setiap saat kita berdoa bersama, bukan berarti karena kita telah sempurna, bukan berarti karena kita telah tidak melakukan dosa, tetapi justru karena Tuhan tahu kita membutuhkan Tuhan dalam keterbatasan dan kekurangan dan dosa kita, maka kita harus tetap setia datang. Kadang saudara, ketika kita berdosa, kita merasa tidak layak untuk masuk dalam hadirat Allah. Memang perasaan itu harus ada supaya kita mengerti bahwa kita membutuhkan keseriusan untuk terus berpacu membersihkan diri. Karena kalau kita datang ke hadirat Allah tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa rindu untuk dipulihkan, maka kita menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Seolah-olah merasa benar. Bahkan dalam doanya dia berani menantang Tuhan. Ketika dia melihat orang berdosa, pemungut cukai, orang Farisi berkata bahwa aku bersyukur aku tidak sama seperti orang pemungut cukai ini. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku rajin memberikan persembahan. Aku rajin memberi perpuluhan. Dan lain sebagainya. Orang kalau tidak merasa berdosa datang kepada Allah, nanti bawaannya kesombongan, saudara. Nanti bawaannya merasa dia ini paling benar, suci di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita salah kalau kita merasa diri kita tidak melakukan kesalahan. Bukan berarti salah kalau kita merasa bahwa kita ini sudah benar. Tetapi jangan sampai perasaan ini mendistrak hubungan kita dengan Allah, yang akhirnya hanya kita yang merasa benar, tetapi sebenarnya di hadapan Allah kita tidak benar. Kita harus mulai belajar memperbaiki diri. Anugerah yang diberikan oleh Allah membuat kita bisa menyatu dengan Dia. Kita harus tahu bahwa dosa memisahkan kita dari Allah. Tetapi kasih karunia membuat kita berani datang ke hadirat Allah walaupun berdosa. Artinya bukan berarti saudara tetap berdosa dan terus datang dan harus berdosa dan harus datang kepada Allah, bukan. Justru dengan saudara dan saya memiliki kerinduan dan haus akan Allah, justru dosa itu menjadi alat yang kuat untuk saudara bisa datang semakin serius untuk bagaimana mengalami anugerah keselamatan itu dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan ini saya mengajak kita, mari kita dengan berani datang kepada Allah. Karena Allah merindukan kita semakin bersekutu dalam kondisi kita. Apapun kondisi kita. Allah mau kita terus bersekutu. Allah mau kita terus mencari Dia. Bahkan dalam keterpurukan kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk mundur. Jangan. Kita maju terus, kita beri yang terbaik bagi Allah. Waktu kita, daya kita, kemampuan kita, sepenuhnya kita beri bagi Allah. Dan biarlah segalanya berproses dengan waktunya.
Sampai di suatu titik kita mengerti bahwa Allah membawa kita kepada tujuannya yang sempurna. Jadi jangan merasa tertuduh dengan apa yang kita lakukan. Justru merasalah kita bersalah kalau kita tidak mengalami yang namanya tuduhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sering membuat kesalahan. Kita harus bersyukur kalau tiba-tiba ketika kita melakukan kesalahan dan Tuhan menegur kita. Berarti ada kesempatan untuk kita terus. Berjuanglah untuk melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Saudaraku, jangan merasa benar. Jangan merasa paling kudus. Jangan merasa paling dekat dengan Allah. Merasalah bahwa kita ini tidak layak. Hanya karena kasih karunia-Nya kita dilayakkan masuk dalam hadirat-Nya. Dosa memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi karena kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk membersihkan diri dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kuncinya harus tetap lapar dan haus akan Dia. Harus tetap bersekutu dengan Dia. Harus tetap mencari Dia. Makanya Alkitab berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah wajah-Nya selalu. Semoga Tuhan menolong kita agar dapat mencapai apa yang seharusnya kita capai sebagai orang yang percaya. Amin.